Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, komunitas Yuk Ngaji Samarinda hari ini podcast perdana. Sesuai request dari teman-teman di story Instagram, pengen bahas tema Lost Sparkle in Life. Kehilangan semangat atau makna dalam kehidupan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ustadz Lutfi Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Tahu nggak Ustadz? Lutfi Faisal, L-nya apa? Apa itu L-nya? Luar binasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang di Yuk Ngaji Space Samarinda. Ini tempatnya nongkrong, main, ngobrol anak-anak muda, terutama Gen Z Ustadz. Dan terbuka gitu untuk siapapun, umum. Dan kita happy gitu, mau ngobrol apa aja, bahas apa aja bisa gini. Mau main PS boleh gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh ya Sat, jadi hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang lagi viral nih, khususnya di kota Samarinda. Yaitu minggu lalu ada seseorang yang meloncat dari atas jembatan Mahakam. Udah nonton nggak Sat videonya? Ya, saya sudah baca beritanya, nonton rekaman CCTV-nya juga. Anak kira Gimana? itu CCTV-nya tuh awalnya kan dikira punya polisi tuh, ternyata polisi bukan kami, punya kami. Ternyata punya dari pihak swasta gitu. Iya. Kalau menurut Ustadz melihat kejadian kayak gitu ya, kan dia meninggalkan pakaian nih, juga surat. Jadi akhirnya orang bingung nih, kenapa ditinggalin gitu. Dan diduga memang benar ternyata lewat CCTV ada orang yang meloncat. Tujuannya dia karena ingin mengakhiri hidup. Kalau menurut pendapat Ustadz, kenapa sih ada orang yang kayak gitu? Kenapa dia memilih opsi kayak gitu? Lebih memilih pulang sebelum dijemput. Apa sih yang melatar belakangi orang yang mengambil pilihan seperti itu? Kurang lebih pertanyaan pertama kan? Ya, jadi memang ini lagi viral ya. Sebenarnya kalau kita lihat tarik lebih awal lagi, itu kan kejadian yang viral pertama kali itu kalau nggak salah di daerah Jawa. Jadi ada jembatan, nah itu hampir di jembatan tuh ada 2 atau 3 orang melakukan proses bunuh diri yang sama, yaitu motifnya kurang lebih sama. Jadi itu sebenarnya motif bunuh diri yang lagi ngetren saat ini ya, lagi FYP lah ya. Jadi nulis surat, ninggalin motor, ninggalin baju, kemudian dia loncat ke bawah jembatan. Ternyata di Samarinda diikutin tuh hal-hal yang sama, bahkan kalau nggak salah kabarnya itu ada 3 yang ditemukan motif yang sama ya, entah itu bunuh diri beneran atau dia iseng nulis kemudian ninggalin celana sama sendalnya kemudian pergi, kan bisa jadi seperti itu. Harus ada bukti kan. Yang ketemu buktinya itu ya yang pertama kali itu, yang dia nulis suratnya sama ada surat sakitnya, kemudian dia loncat dan kabarnya kan sudah ditemukan mayatnya. Nah ini sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita bahwa manusia itu bukan hanya makhluk kalau kita bilang makhluk biologis biasa lah. Mereka memiliki yang namanya emosional. Nah jadi kalau kita lihat kan apa yang dia lakukan itu bukan berarti luka pada saat itu aja. Yang dia lakukan itu bukan karena dia merasa saat itu sedih kemudian dia langsung bertindak, enggak. Pasti kan akumulasi tuh. Akumulasi dari beberapa tahun, beberapa bulan, kemudian beberapa treatment yang dia hadapin, ujian-ujian yang dia hadapin. Dari akumulasi itu dia merasa bahwa dia nggak ada harapan untuk hidup lagi. Buat apa sih aku hidup? Nah kadang yang melatar belakangi orang-orang itu bunuh diri karena itu tadi, mereka tidak memiliki tujuan kehidupan. Jadi mereka merasa, apalagi di sistem saat ini kan, manusia tuh merasa ketika hidup itu ya udah, hidup itu untuk memenuhi kebutuhan materi, beli rumah, beli mobil, memenuhi kebahagiaan materi di dalam dirinya, kebutuhan jasmaninya, nalurinya. Tapi dia lupa bahwa manusia itu punya tujuan yang lebih besar dari sekedar materi. Nah kan Islam mengajarkan gitu tuh. Jadi Islam itu kan ngelihat manusia itu bukan sekedar bagaimana standar kehidupannya, standar kemewahannya, standar materinya. Tapi kan yang dilihat Islam itu adalah status misi dia ditugaskan di dunia ini untuk apa. Nah kalau kita buka Quran lagi, kan misi hidup di dunia itu untuk menjadi hamba Allah dan khalifatullah kan. Benar. Menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Maka
kesuksesan seseorang kalau di dalam Islam itu bukan dilihat dari betapa banyak materinya, dari dia itu sukses atau enggaknya dalam kacamata duniawinya, tapi kan kesuksesan tuh dilihat bagaimana dia itu mendapatkan ridhonya Allah melalui misi yang dijalankannya itu sebagai hambanya Allah, abdinya Allah, dan menjadi khalifatullah, menjadi perwakilan Allah di muka bumi untuk menerapkan hukum-hukum Allah di dunia. Nah, kadang yang membuat manusia orang-orang seperti itu kehilangan arah. Sesuai tema ini kan mereka nggak punya semangat hidup lagi, ngerasa wah kayaknya aku udah gagal nih, karena tujuan yang mereka tuju itu adalah validasi manusia. Yang mereka tuju itu kamu ini bicara yang kemarin ya, yang di Mahakam itu kan kalau saya baca kan ada surat keterangan mata itu. Nah, ada beberapa saya baca komennya, surat keterangan mata itu menunjukkan bahwa dia ini punya sakit mata yang nanti berujung pada kebutaan. Artinya kan dia menganggap ya udahlah, kalau aku sudah buta berarti dunia udah selesai. Akhirnya dia harus bunuh diri kan gitu. Padahal itu belum terjadi kan. Nah, itu sesuatu yang akan datang, belum terjadi, masih bisa kita ubah. Nah, karena tidak memiliki tujuan hidup, karena tujuan hidupnya terlalu pendek, itu tadi validasi manusia, followers, menganggap kebahagiaan itu ada pada materi duniawi, sehingga ketika materi duniawi itu dia nggak dapat, akhirnya dia menganggap bahwa dunia udah selesai, dia gagal. Dan salah satu cara menyelesaikannya, dia berharap dengan dia mati, bunuh diri, semua kejadian ini selesai, semua sakitnya itu selesai. Padahal kan enggak ya. Kalau dalam Islam justru bunuh diri itu ya titik awal mulanya, nanti kita akan dihisap, diberi siksa di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Mas. Masya Allah. Jadi itu sih ya, memang latar belakangnya orang karena tujuannya itu tadi ya. Benar. Bukan tujuan yang benar gitu. Jadi itu menarik sih, Sat. Karena aku pribadi juga pernah mau mencari kenapa sih aku tujuan hidupku harus ada gitu. Karena memang seringkali orang itu nggak bergerak karena nggak punya tujuan hidup. Benar. Bahkan lebih parahnya mereka mengakhiri hidup. Ya. Itu jawaban yang bagus sih, Sat. Oh ya, Sat. Alhamdulillah hari ini juga ada request beberapa pertanyaan dari teman-teman dan aku pengen bacain. Siap, silahkan. Siapa tahu buat teman-teman yang bisa dapat jawaban dari obrolan kita malam ini. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Ustadz, kadang ada orang yang ketika melihat temannya terpuruk malah bilang, ih kamu kok lemah banget, masalah kecil begitu aja stres. Iya. Padahal kita nggak pernah benar-benar tahu ya seberapa berat sih beban yang sedang dipikul oleh seseorang. Benar. Sesuatu tuh bisa jadi terlihat kecil bagi kita, tapi belum tentu gitu untuk orang lain. Contohnya misalnya bagi orang kaya, kehilangan 100.000 tuh perkara kecil aja, udah kayak kehilangan 100 rupiah. Bener. Cuman bagi orang yang miskin ya, mohon maaf ya, kehilangan 100.000 tuh matters. Berarti gitu. Bisa buat ngasih makan istrinya, keluarganya, anaknya segala macam, buat bayar listrik. Nah itu akhirnya banyak orang tuh meremehkan gitu masalah orang lain dengan mengatakan masalahmu tuh nggak seberapa dibanding masalahku, malah adu nasib, malah adu nasib, malah kompetisi, akhirnya adu mekanik gitu. Nah itu Ustaz, jadi kalau menurut Ustaz gimana sih harusnya kita hadir untuk orang yang sedang punya masalah nih tapi tanpa meremehkan permasalahannya gitu. Ustaz gimana? Ini keren banget ya pertanyaannya. Jadi memang ternyata hal seperti ini itu udah pernah dilakuin oleh Rasulullah dulu. Jadi ada dulu seorang sahabat kecilnya Rasulullah, bahkan itu dijuluki sebagai adik kecilnya Rasulullah, namanya itu Abu Umair. Nah, Abu Umair ini dia punya hewan peliharaan kecil, burung sejenis merpati atau apa, itu dia beri nama Nugair. Nah, jadi Abu Umair punya burung namanya Nugair, dirawat. Nah, suatu ketika si Nugair ini mati. Jadi Nugair ini mati di dalam sangkarnya. Dan si Abu Umair ini namanya, dia masih kecil, dia kan ngelihat ada hewan peliharaannya mati, dia nangis. Nah, ketika Rasulullah datang, Rasulullah nggak bilang tuh sama si Abu Umair, kamu ini cuman masalah burung kecil mati aja sebegininya sih. Itu kan menurut orang dewasa bisa jadi itu masalah yang sepele, tapi ternyata menurut anak kecil kan itu masalah yang besar. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu ketika melihat Abu Umair ini sedih, apa yang
dikatakan Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, bagaimana kabarnya Nugair ini? Rasulullah udah tahu tuh kalau Nugair itu mati, tapi cara bentuk menghibur Abu Umair, Rasulullah nggak bilang udahlah itu udah mati, nggak usah diurusin lagi, nggak. Tapi Rasulullah memberikan pendekatan. Abu Umair gimana kabarnya Nugair? Nah, di situ kan si Abu Umair ini dia merasa kalau dia itu berarti sedang ada orang yang hadir ketika dia sedang bersedih. Ada orang yang hadir ketika dia sedang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang care. Nah, ada orang yang care. Nah, seharusnya kita itu seperti itu. Walaupun ketika ada orang yang berkeluh kesah kepada kita, kita punya masalah yang lebih besar nih. Tapi dari kisah Rasulullah itu mengajarkan kita kalau ada ketemu orang yang memiliki masalah, cerita kepada kita, sebenarnya yang kita perlukan itu, yang dia perlukan itu kita menjadi teman. Kita hadir di tengah-tengah dia. Ketika kita hadir, ya kita nggak usah buru-buru mencari jawaban atau solusi dulu. Yang penting kita dengarkan dulu apa yang dia ceritakan, apa keluh kesah yang dia mau curhatkan, kan seperti itu ya. Jadi pendengar yang baik. Benar, menjadi pendengar yang baik. Jadi bukan berarti menjustifikasi, tapi justru kita itu hadir karena orang itu akan merasa tenang ya kalau kadang-kadang dengan kata-kata ringan aja. Kalau mau cerita silakan cerita sama aku. Nah, itu aja kadang udah memberi kekuatan kepada dia kan untuk menghadapi problematika kehidupan dunia yang saat ini. Tapi ternyata saya ceritanya aku butuh 1 miliar. itu lain lagi nanti. Jadi ternyata itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana ketika kita melihat teman kita itu ada masalah, bukan berarti memojokkan dia atau menghakimi dia, tapi kita hadir bersama mereka, kita melakukan pendekatan, kita hibur, bahkan boleh dengan candaan, tapi dengan candaan yang tidak menyakiti hatinya. Seperti tadi kan Rasulullah sebenarnya sedang bercanda kan, sedang menghibur, sudah tahu mati kok masih ditanya, tapi Rasulullah mencoba melakukan pendekatan kepada Abu Umair itu tadi. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakuin tuh kepada kalau ada teman yang mau cerita kepada kita, teman yang mengadu masalah kepada kita, ya bukan kita malah menimpali dengan masalah yang kita miliki, tapi coba kita melakukan pendekatan, kita hadir, kita berikan, kita hibur dia, karena memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin aja itu pahalanya sangat luar biasa. Walaupun kita nggak memberi kebahagiaannya dengan memberikan materi, tapi dengan mendengarkan cerita, buat dia ketawa, buat dia bahagia, itu sangat luar biasa sekali. Seperti itu, Mas. Keren sih jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap, silahkan. Oke, Ustadz, salah satu hal tersulit dalam hidup ialah menerima kenyataan bahwa hidup berjalan selalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Benar. Ada impian yang gagal, ada harapan yang pupus, ada doa yang belum terjawab. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang muslim belajar gitu, bagaimana caranya menerima keadaan yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Menurut Ustaz gimana? Ya, ini masuk ke ranah keimanan sebenarnya ya. Jadi kalau kita bahas lebih dalam lagi, ini masuk ke perkara qada dan qadarnya Allah. Bagaimana kita menerima takdir dan bagaimana kita berusaha terhadap perkara-perkara yang belum tentu terjadi. Nah, dalam perkara-perkara yang sudah terjadi, ini kan ya misalnya kegagalan atau kehilangan dan lain sebagainya. Itu kan perkara yang sudah jadi itu. Nah, itu kita imani bahwa itu sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, kita nggak perlu bahasa sekarang tuh, kita nggak perlu playing God, kita nggak perlu mengambil perannya Allah. Mengambil perannya Allah tuh misalnya gini, ada seseorang nih yang kehilangan orang tuanya, misalnya ibunya meninggal. Nah, kemudian ketika ibunya meninggal, dia tuh menggugat Allah, ya Allah kenapa sih kok ibuku meninggal sekarang, ya Allah kenapa sih ibuku seperti ini, coba hidupkan lagi dan lain sebagainya. Itu kan mengambil perannya Allah. Nah, peran kita adalah terhadap sesuatu yang udah menjadi ketetapan Allah, kita beriman, kita meyakini bahwa itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tugas kita adalah memperbaiki apa yang belum terjadi. Karena ini misalnya itu berupa kegagalan atau pencapaian target yang nggak tercapai dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, Allah itu
bukan tidak mau memberikan dia, tapi Allah mau mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, misalnya dia minta mobil nih sama Allah, ya Allah, saya mau mobil. Dia punya target nih, tahun ini harus punya mobil. Tapi ternyata gagal, nggak diberikan mobil. Ya bisa jadi Allah melihat kepantasan dia juga. Oh, ini belum pantas dikasih mobil karena dia belum bisa belajar mobil, dia belum bisa mengendarai mobil. Akhirnya Allah ganti dengan misalnya mobil-mobilan, seperti itu. Ya enggak ya. Jadi memang kadang ketetapan Allah yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, tapi Allah ingin merubah. Bahwa Allah kan lebih mengetahui ya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah itu kan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu tapi ternyata sesuatu itu baik untuk kita dalam kacamata Allah. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kita itu cinta kepada sesuatu tapi ternyata sesuatu itu buruk bagi mereka. Dan Allah menutupkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, kalian itu nggak tahu apa-apa. Artinya kalau ada ketetapan Allah nih yang sudah terjadi, ya udah berarti tugas kita itu mengikhtiari berusaha dengan sesuatu yang belum terjadi. Jangan sampai kita sibuk seperti itu padahal Allah sudah mau merubah kehidupan kita. Allah sudah mau merubah jalan kehidupan kita menuju yang lebih baik, tapi kita lebih sibuk sama perkara-perkara yang sudah terjadi. Akhirnya kan kita merasa lebih sok tahu daripada Allah. Nah, jadi seperti itu, Mas. Benar, itu relate banget sih, Akhirnya kita memang sebagai manusia itu fokus gitu pada kendali kita gitu. Benar. Jangan malah fokus sesuatu yang di luar kemampuan kita. Benar. Contohnya misalnya teman-teman kan datang ke kampus gitu. Maki-maki kenapa dosennya telat, kenapa ngajarnya tidak bagus. Harusnya teman-teman tuh kan mikir tuh. Gimana caranya aku bisa datang lebih cepat daripada dosen. Benar. Gimana caranya aku memahami dosen walaupun caranya agak sulit ya, tapi aku berusaha. Benar. Kita fokusnya pada yang bisa kita usahakan. Jangan fokus pada yang tidak bisa kita kendalikan. Benar. Dosen datang telat, dosen ngajarnya ya semrawut, itu bukan urusan kita, urusan kita ya. Kurang lebih gitu ya, kita fokus pada Nih Mas Irwan lagi curhat ini. Ya, jadi memang itu memang kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Di luar kendali kita yaitu urusan Allah. Tapi yang perlu kita ingat, kita jangan sampai menjadi orang yang pasrah, tapi kita harus menjadi orang yang berserah. Beda ya. Kalau pasrah itu ya udahlah, apa kata Allah, dolar naik, ya udah, Allah yang dolar ketika 8.000 dengan Allah yang dolar 18.000 itu sama. Itu kan pasrah ya. Tapi kalau kita berserah itu artinya ketika kita sudah kita melakukan ikhtiar dengan maksimal, tapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Karena masalah hasil itu ketetapannya Allah, tapi masalah ikhtiar itu ada di ranah manusia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan ketika kita mengimani takdir kemudian kita memunculkan sikap pasrah, tapi harusnya berserah. Seperti itu, Mas. Kayak belakangan juga BBM naik kan, naik BBM. Tenang, Allah menjamin rezeki hambanya. Aduh, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan. Siap. Oke, Ustadz, ini mungkin pertanyaan yang sering muncul di kepala banyak anak muda. Kenapa sih Allah menguji hambanya? Bahkan ada yang ujiannya terasa sangat berat sampai berdarah-darah hingga ke batin gitu. Kenapa sih Allah seperti begitu tega gitu? Dan kenapa sih nggak langsung aja masukin semua manusia ke surga gitu, tanpa harus kita melalui begitu banyak ujian dan rasa sakit? Benar. Jadi kayak kenapa sih Allah menguji hambanya gitu? Itu sih pertanyaannya. Ini luar biasa ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita perlukan saat ini. Kan kita ini selama ini dididik untuk menerima salah dan benar. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan nih. Yang penting itu misalnya keluar dari lisannya ustadz, lisannya orang yang kita kagumi dan lain sebagainya. Oh, ini pasti benar. Ya kan akhirnya muncul sikap doktrin kan, bukan berlandaskan dengan teori berpikir. Nah, jadi memang kenapa sih Allah itu menguji seorang hamba nggak langsung masukkan ke dalam surga? Nah, ini sangat relate sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh nih, kita nggak cukup dengan mengatakan bahwa kita ini seorang yang berilmu. Atau misalnya ketika kita masuk sekolah, kita kan nggak cukup dengan mengatakan, oh, aku udah kelas 6 nih, aku udah SMP, aku udah SMA. Tapi
perlu yang namanya ujian untuk memberikan validasi kepada kita, legalitas kepada kita. Apakah memang kita pantas menerima predikat itu? Kan seperti itu. Di dalam kehidupan dunia aja perlu namanya ujian-ujian untuk menguji seberapa pantas kita menerima predikat-predikat yang mau kita dapatkan. Kuliah misalnya. Kan kuliah nggak mungkin setelah masuk kuliah ujuk-ujuk dapat ijazah kan, langsung skripsi. Ya mungkin bisa dengan cara-cara yang lain lah. Tapi kalau normalnya pasti kan ada tahapan-tahapannya. Salah satu tahapannya kan ujian. Ujian itu nanti yang akan membentuk kualitas keilmuan seseorang. Nah, sebenarnya ketika manusia itu diberikan ujian kepada dari Allah untuk manusia, itu Allah itu bukan berarti kejam, Allah itu bukan berarti nggak sayang kepada hambanya, tapi Allah itu yang pertama itu ingin menguji keimanan seorang hamba. Kan nanti kalau kita buka kalau nggak salah di surah Al-Ankabut, Allah katakan kan ahasiban nas ayyaqulu amanna ayyutraku intinya dalam artinya itu, apakah manusia itu akan mengira ketika dia mengatakan bahwa dia itu beriman kemudian Allah tidak menguji mereka. Nah, artinya ujian itu itu bentuk seberapa kuat keimanan seseorang. Salah yang pertama itu. Jadi kita ingin diuji oleh Allah, kita ingin dilihat oleh Allah seberapa besar sih keimananmu? Apakah keimananmu itu hanya sekedar di lisan saja? Nah, kalau sekedar di lisan kan biasanya ketika diuji dengan masalah yang sepele, ya dia udah pasti menggugat Allah, udah pasti bahkan nauzubillah dia keluar dari Islam, dia murtad karena dia merasa wah ini kita udah berusaha seperti ini tapi kita diuji. Nah, tapi kalau keimanan kita itu benar-benar mendarah daging, apapun ujiannya, kita yakin itu dari Allah, kita akan terima karena itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hambanya. Allah ingin melihat kadar keimanannya, kadar cintanya seorang hamba kepada Allah tuh seberapa melalui ujian itu. Kalau orang muslim yang sejati, muslim yang benar, seharusnya ketika dia diberi ujian, dia semakin dekat sama Allah, dia semakin cinta sama Allah. Ya kita lihat biasanya orang itu merasa lebih dekat sama Allah kan ketika sakit ya. Ketika dikasih ujian, itu akhirnya lebih dekat tuh. Sholat malamnya lebih rajin, sholat duhanya lebih rajin. Ketika ekonominya lagi sulit dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dikasih dikasih kebahagiaan, mereka lupa kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan juga ujian itu sebagai bentuk Allah itu ingin mengupgrade skill kehidupan kita. Nah, kadang kehidupan kita seperti ini saja nih. Tapi ketika ada ujian, kita punya maklumat baru, kita punya ilmu baru, kita punya sikap baru bagaimana kita menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih kuat, kita bisa punya banyak pengalaman dari ujian itu. Jadi sebenarnya banyak hikmah-hikmah yang Allah berikan ketika Allah itu memberikan ujian kepada seorang hamba. Nah, kadang yang bikin kita salah sikap itu adalah kita fokusnya hanya kepada masalahnya aja. Ada ujian kita fokusnya ke masalah aja. Kita lupa bahwa yang memberikan masalah itu Allah, yang memberikan jalan keluar juga Allah. Seharusnya kita merasa yakin bahwa setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Setiap ada masalah pasti ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Dan itu mungkin kita belum merasakan sekarang, ya mungkin di hari yang akan datang atau di masa yang akan datang, seperti itu, Mas. Masya Allah, keren banget sih itu tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, Sat, aku ada melihat sebuah postingan di Instagram dijelasin bahwa kalau mau hidup kita super produktif, kita harus menjawab 3 pertanyaan dasar dalam hidup. Yang pertama, dari mana asal manusia? Dan yang kedua, untuk apa hidup kita di dunia? Dan yang ketiga, mau kemana hidup kita setelah di dunia? Di situ nggak dijelasin sih terkait detailnya penjelasan, itu cuman kayak sekedar quote. Nah, jadi pengen bertanya tuh, maksudnya gimana tuh maksud 3 pertanyaan dasar dalam hidup agar membuat kita itu jadi produktif katanya. 3 pertanyaan dasar itu menurut Ustadz gimana tuh? Ya, jadi
tiga pertanyaan mendasar itu yang tadi dibacakan itu kan sering disebut sebagai al-uqdatul kubro, simpul besar kehidupan. Artinya jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi pengikat atau menjadi akidah bagi seseorang. Seseorang itu akan melakukan apa dan untuk apa, itu diawali dengan menjawab dari tiga pertanyaan itu. Nah, simpelnya tiga pertanyaan itu kan dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana. Nah, sebenarnya pertanyaan itu nanti yang akan menjadi, namanya pertanyaan dasar, akhirnya itu nanti yang akan menjadi dasar seseorang itu berbuat. Contoh misalnya di dalam Islam kita udah bisa menjawab secara di luar kepala lah. Kita berasal dari Allah, kita diciptakan di dunia untuk menjadi hamba Allah, menjadi untuk beribadah dan menjadi khalifatullah. Dan yang ketiga kan pasti ketika kita meninggal kita akan kembali kepada Allah. Nah, itu kan udah pertanyaan jawaban yang sebenarnya simple kita bisa jawab. Tapi sebenarnya itu bukan sekedar di lisan, tapi bagaimana itu bisa menjadi akidah atau sesuatu yang bisa mengikat pemikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Karena ketika kita benar-benar udah memasukkan pertanyaan itu di dalam pikiran kita, itu benar-benar mengalir di dalam darah daging kita tidak akan melakukan sesuatu yang di luar dari aturan Allah. Kita nggak akan melakukan sesuatu yang di luar dari perintah Allah. Karena kan kita sadar nih, kita dari Allah, kita diciptakan oleh Allah, otomatis Allah ini lebih mengetahui apa yang lebih cocok, apa yang lebih baik untuk manusia. Sehingga ketika kita diciptakan kan kita menjadi hambanya Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Dan tujuannya adalah untuk kembali ke Allah, kembali ke surganya Allah. Nah, analoginya saya sering sampaikan itu kayak misalnya gini. Kita mau pergi, kita diajak oleh seseorang ke suatu kota. Nah, ketika kita diajak ke kota itu, kita dikasih tahu nih, ketika kita sudah sampai, misalnya saya diajak ke Samarinda nih kan. Nah, kita dikasih tahu bahwa kamu kalau sampai di Samarinda, tujuanmu itu adalah pergi ke Jakarta. Kan kita udah tahu ya. Jadi kita diajak ke Samarinda, tujuannya ke Jakarta. Ini tujuan akhirnya ke Jakarta. Sehingga ketika sudah sampai di Samarinda, ada sesuatu, misalnya ada kemewahan dunia, ada mobil, ada wanita dan lain sebagainya, itu ditawarin kepada kita. Kita otomatis mikir dong, kan kita di Samarinda ini cuma transit, bukan sebagai bukan sebagai tujuan akhir. Kita mikir, nah kita berpikir apakah semua yang di materi-materi yang diberikan ini itu akan bisa bermanfaat untuk tujuan akhirku nanti. Apakah ini cuman kesenangan yang ada di Samarinda aja? Kalau misalnya itu nggak ada bawa manfaat di tujuan akhir, kan buat apa kita mengambil itu semua? Misalnya dikasih rumah, kita mau, dikasih dikasih mobil, kita mau, dan lain sebagainya. Tapi itu cuman di tempat transit aja, kita nggak bawa sampai akhir, kan rugi, percuma kan? Seharusnya kita mencari sesuatu apa yang bisa kita bawa sampai di tujuan akhir kita. Nah, pertanyaan mendasar itu sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu tujuan akhir kita akan mencari cara bagaimana kita bisa sampai pada tujuan akhir dan apa yang bisa kita bawa sehingga bisa membuat kita bahagia atau senang di kehidupan akhir. Nah, itu terjawab itu fungsinya tiga pertanyaan mendasar itu tadi. Kalau kita bisa menjawab dengan benar, maka akan menghasilkan kehidupan yang produktif. Kehidupan produktif itu ya kehidupan yang sesuai dengan inginnya Allah, ridhonya Allah. Kalau jadi standarnya nanti kan halal dan haramnya Allah, ridho atau murkanya Allah kan. Kalau Allah ridho, dia lakuin. Kalau Allah murka, dia tinggalin. Sehingga gak mungkin dia melakukan hal yang sia-sia, karena dia ingat bahwa manusia diciptakan bukan untuk sia-sia. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa, kata Allah kan. Apakah kamu mengira bahwa kamu ini diciptakan di dunia cuman buat main-main aja, cuman sia-sia aja? Ingat, tujuanmu nih di akhirat loh. Kamu harus mencari sesuatu yang bisa membawamu sampai ke tujuan akhirmu. Jadi kita sekedar transit, kita jangan sampai sibuk merenovasi ruangan transit kita, tapi kita lupa pada tujuan akhir kita.
Nah, itu juga yang dijelaskan oleh Rasulullah kan. Kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang menyeberang jalan atau sebagai musafir. Artinya kita harus memiliki mental sebagai seorang musafir. Seorang musafir itu kan mentalnya dia mencari apa yang bisa dia bawa sampai di akhir. Bukan yang cuman hanya bisa dia nikmatin di tempat transitnya aja, di ruang tunggunya aja. Jadi seperti itu, Mas. Bener sih. Makanya itu Ustaz, kenapa tagline-nya yuk ngaji itu main yuk. Pengen main-main dulu aja. Benar. Tapi main-main yang bermanfaat. Kami main PS tuh. Ya. Banyak yang datang. Akhirnya kami curhat. Ada yang Benar, curhat, benar. ngobrol. Dan Nah. itu kan timbul berbagai kebaikan-kebaikan, kita mendengarkan orang lain. Nah, dan luar biasa di dalam Islam itu tidak ada membedakan mana aktivitas duniawi dan mana aktivitas akhirat. Benar. Beda dengan orang-orang sekuler kan. Kalau sekuler kan membedakan tuh aktivitas duniawi itu hanya untuk dunia aja, aktivitas akhirat itu hanya untuk akhirat aja. Mereka Nah, memisahkan ya aja. memisahkan. Tapi kalau dalam Islam enggak. Walaupun aktivitas duniawi tapi di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat, kemudian niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah, itu juga bisa bernilai pahala di sisi Allah. Kayak misalnya main PS tadi kan, main PS itu dijadikan uslub, dijadikan cara, metode untuk mengajak teman-teman untuk bisa ngaji, untuk bisa cerita, ngumpul. Setelah main kita ngaji, setelah main kita sharing, ngobrol. Nah, itu bisa menjadi ladang pahala. Karena itu Ustaz memang, karena kalau anak-anak muda nih tiba-tiba dikasih ceramah, Nah, kadang lari, kabur, Ustaz. bener lari. Akhirnya dikasih dulu. Kalau orang bilang kan romantik lah. Ya, Dikasih bener. main game dulu, dikasih makan-makan dulu. Bener. Contohnya kayak di Real Masjid ya, di Jogja ya. Ya. Itu luar biasa tuh. Kalau mau ngajak orang kebaikan tuh ngasih makan dulu. Nah, bener. Gitu. Alhamdulillah, makanya komunitas Yuk Ngaji tuh sering main tuh. Bukan karena lupa dengan akhirat. bukan. Benar, justru mainannya itu bikin ngingetin di akhirat ya, Ya, Masya gitu, Allah. Masya Allah. Oke, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagi sebagian orang bertahan hidup tuh justru terasa kayak jauh lebih menyakitkan gitu daripada menyerah. Bagi orang lain kayak bertahan tuh rasanya capek banget, lelah banget. Akhirnya bingung gitu mau tetap lanjut, kayak udah nggak sanggup. Mau menyerah kayak bukan solusi yang Tepat. Bingung gitu, maju kena mundur kena. Akhirnya kehilangan semangat hidup gitu, kehilangan makna hidup. Akhirnya malah rebahan aja, dan yang lebih parahnya malah mengambil pilihan kayak tadi ya, Mengakhiri malah hidup. mengakhiri hidup Bunuh dengan diri. tangan sendiri. Itu menurut Ustadz gimana sih cara kita ya, apalagi kita kan muslim ya, agar hidup kita ini bisa semangat lagi gitu, bisa lebih bergairah lagi, dan bisa jadi lebih produktif lah, agar lebih semangat menjalani hidup. Kurang lebih begitu, Ustadz. Ya, itu pentingnya kita punya tujuan hidup. Nah, karena kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita itu ibarat berjalan di ruangan yang kosong, gelap, nggak ada apapun. Akhirnya kita nggak ngerti ini mau kemana, mau ke kanan kita nggak tahu, mau ke kiri nggak tahu, mundur juga nggak tahu, ke depan juga nggak tahu, karena kita nggak punya tujuan hidup. Nah, sebenarnya Islam itu sudah memberikan solusi yang sangat lengkap. Karena nanti kan Allah katakan di Quran itu kan bahwa Al-Quran ini kan tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan insya Allah ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal mencari, kita tinggal mengkaji. Nah, salah satunya terkait tujuan hidup. Sebenarnya tujuan hidup ini kan bisa kita bagi ya. Ada tujuan hidup yang memang itu menurut versi kita. Ada kalau mau yang lebih besar lagi, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia. Karena biasanya kalau kita menganggap tujuan hidup menurut versi kita itu sudah sesuatu yang tinggi, kalau kita udah mendapatkan tujuan hidup itu, biasanya kehidupan itu berasa hampa. Contoh nih, Mas Irwan sudah menikah atau belum? Saya OTW. OTW ya, contoh nih, misalnya tujuan Mas Irwan hidup itu saya ingin menikah. Nah, sebelum menikah, pasti menggebu-gebu tuh. Bagaimana caranya menikah? Oh, ngumpulin uang panai misalnya, ngumpulin 200 juta, 300 juta, ngumpulin resepsi, uang resepsi dan sebagainya, kan semangat tuh. Tapi ketika itu sudah tercapai, menikahnya sudah tercapai,
biasanya gairah untuk hidup itu berkurang karena tujuannya sudah tercapai. Ya. Nah, makanya Islam itu memberikan tujuan yang sangat besar, yaitu akhiratnya Allah. Tujuan hidup manusia itu kan tujuan Allah menciptakan manusia itu kan untuk menjadi hambanya Allah. Ya. Agar kita nanti apa yang kita lakukan selama di dunia itu dibalas di surganya Allah. Termasuk itu tadi, segala bentuk kesusahan, segala bentuk air mata, segala bentuk masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Ya. Kita ngerasakan, dunia ini kayak kejam banget sih untuk kita. Allah ini kok nggak sayang sih sama kita. Padahal itu tanda cintanya Allah yang nanti Allah itu ketika sudah selesai nih, kehidupan kita udah selesai, bukan menyelesaikan ya, tapi selesai sesuai dengan ketentuan Allah. Semua segala kesusahan, segala air mata, segala keluh kesah yang kita rasakan di dunia itu dibalas kontan oleh Allah di akhirat, di surganya Allah, bahkan tanpa biaya admin. Nah, kalau kita misalnya ada biaya admin 2,5 ke 6,5, ini enggak. Allah balas kontan, Allah balas 100% dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang pentingnya kita punya tujuan hidup, dan tujuan itu bukan hanya sekedar kenikmatan dunia, materi duniawi, tapi tujuan itu tujuan yang sangat besar, yaitu surganya Allah. Dan tujuan sebenarnya tujuan terbesar seorang mukmin ini kan, tujuan seorang manusia yang paling besar itu menggapai ridhonya Allah. Sehingga kalau kita udah jadikan ridhonya Allah itu sebagai tujuan, apapun yang kita lakukan kita harus sesuai dengan tujuan kita. Misalnya nih, ketika kita diberi kesusahan, ini saya banyak masalah, saya banyak ini dan itu. Kita udah tahu nih tujuannya ridho Allah. Jadi kita menganggap kalau ini memang jalan saya untuk mendapatkan ridhonya Allah, saya lakukan. Nah, dan itu tadi nggak cuman berpasrah, tapi kita berusaha bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal yang yang bisa kita kendalikan, bagaimana kita berikhtiar untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tidak keluar dari tujuan itu, yaitu mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kadang yang buat kita capek, yang buat kita lelah, karena yang kita kejar itu hanya dunia. Dan dunia kan Allah katakan wamal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu hanya seperti mainan, seperti game. Bahkan gamenya yang nggak ada batasnya. Kalau misalnya kita main game, mungkin ada akhirnya. Ini dunia ini ketika kita menyelesaikan satu misi, nanti ada misi yang baru lagi. Selesai satu misi, ada misi yang baru lagi. Kalau kita ikutin terus, akhirnya kita cuman capek. Kita cuman merasa hidup kita sia-sia karena kita nggak pernah mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kalau tujuannya ridhonya Allah udah jelas nih, tinggal bagaimana apapun yang kita lakukan di dunia itu tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mau senangnya, mau susahnya, mau sedihnya, mau bahagianya, yang penting kita mendapatkan ridhonya Allah dengan berusaha mengendalikan apa yang bisa kita lakukan, mengendalikan apa yang bisa kita usahakan. Kuncinya kan di situ. Keren sih, Sat. Makanya aku tuh anak pribadi, Sat, kadang tuh iri gitu ngeliat Eiichiro Oda. Tahu Eiichiro Oda kan? CEO-nya One Piece. Dia tuh bikin komik ini videonya aja sampai kabarnya 3 jam. Jadi perkara dunia aja. Orang yang nggak beragama, yang tujuannya dunia aja, sampai rela gitu tidurnya cuma 3 jam. Tiap hari ngegambar buat materi. Nah, kita saat muslim seperti yang dijelaskan tadi ya, our life purpose kita tinggi gitu. Benar. Lebih besar. Kita harusnya harusnya kita bisa lebih struggle lagi daripada CEO-nya One Piece itu tadi. Kalau dia untuk mendapatkan dunia aja sebegitu beratnya, sebegitu usahanya, kita tujuan yang lebih abadi, tujuan yang lebih besar, harusnya kita bisa lebih memberikan yang lebih lagi daripada yang diberikan oleh itu tadi. Nakama lah? Bukan. Kalau nakama bakal seru sih, karena memang banyak berkaitan gitu. Benar, banyak yang relate ya. Kapan-kapan lah ya nanti kita nobar. Racun Ustaz buat nonton itu One Piece. Kalau ada yang satu episode langsung selesai, saya mau. Live action satu. Live action. Ada nih kan bisa tuh beberapa nggak lama gitu. Ya, kayak film-film yang 2 jam, 3 jam itu kan. Bisa tuh ditonton tuh. Cukup seru tuh kan, live action kayak dunia nyata asli kan. Keren banget lah. Alhamdulillah.
Terakhir pesan penutup apa dulu Ustaz? Ya, jadi memang kehidupan dunia ini defaultnya, setelan sistemnya itu banyak tidak enaknya, banyak kesusahannya, banyak ujiannya, karena memang dunia diciptakan untuk seperti itu. Nah, kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki itu akan kita dapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami saat ini, kita harus yakini, kita harus memiliki purpose tadi, memiliki tujuan bahwa kita mendapatkan ridhonya Allah. Apapun yang kita jalani, tujuan kita adalah mendapatkan ridhonya Allah. Karena memang itu udah Allah katakan juga kan di dalam surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian itu tujuannya untuk menguji seorang hamba ini mana yang paling baik amalnya. Nah, jadi kita yang perlu kita perhatikan, kita nggak perlu minder ketika kita ini dianggap gagal oleh manusia. Kita nggak perlu insecure kalau kita ini nggak punya materi di hadapan manusia. Oh, teman-teman pada pakai iPhone 17 Pro Max nih. Nah, bukan Pro Max ya, Pro Max. Karena jual ginjal ya. Jual lambung malah ini. Nah, aku cuman pakai Android ya. Itu bukan sesuatu yang besar, itu bukan sesuatu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tapi tujuan kita diciptakan oleh Allah kan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga kita jangan lagi mikirin perkara-perkara yang kecil, tapi kita ubah pemikiran kita itu kepada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang menghantarkan kebahagiaan yang hakiki sampai di akhirat nanti. Yaitu bisa kita dapatkan memang dengan banyak membaca, kemudian banyak mengkaji Islam lebih dalam lagi. Karena di situ nanti kita akan mendapatkan, oh ternyata yang aku butuhkan selama ini bukan solusi praktis. Misalnya nih kita lagi banyak hutang, yang kita butuhkan tuh sebenarnya bukan uangnya, tapi ternyata bagaimana prosesnya. Karena di situ ternyata banyak skill yang bisa kita dapatkan, banyak upgrade diri yang bisa kita lakukan. Nah, kadang itu yang harus kita perhatikan. Jadi apapun peran kita, apapun kondisi kita saat ini, kita jangan minder, jangan kehilangan arah, jangan putus asa. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita hadapi itu pasti dibalas di akhirat. Segala kebaikan dibalas dengan surga, dan juga kebalikannya, segala keburukan pasti dibalas di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kita tinggal milih nih, mau jalan kebaikan maka Allah berikan pahala, atau jalan keburukan maka Allah berikan dosa. Seperti itu, Mas. Insyaallah, penutup closing yang bagus banget, Sat. Alhamdulillah. Terima kasih, Sat, sudah sama-sama mau Mas hadir Irwan pada ngobrol hari ini. Next time menurut teman-teman bagusnya kita ngundang siapa nih? Boleh teman-teman komen mau pemateri siapa selanjutnya dan pengen bahas apa, dipersilahkan. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti agenda komunitas Yuk Ngaji Samarinda, postingan di Instagram. Cukup sekian dari kami. Jika ada kekurangan atau kekeliruan sikap perkataan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.